Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Shadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa channel dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini, di penghujung bulan suci haram, Muharram, ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua para pemirsa program Syiar channel dakwah Sulsel ini senantiasa diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Apalagi kita di bulan suci ini, pahala itu dilipat gandakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel dakwah Sulsel, alhamdulillah edisi kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam, ya. Mengapa? Ini sebagai sebuah jawaban, ya. Ada satu persoalan yang sangat lucu di negeri kita ini, ya. Beberapa hari yang lalu, seorang mantan Menteri Perdagangan tahun 2015, 2016, yang dapat kita sebut namanya Pak Tom Lembong, ya. Itu beberapa hari yang lalu divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim. Nah, di mana lucunya vonis ini? Vonis ini diberikan 4,5 tahun penjara itu diberikan dengan alasan bahwasanya Pak Tom Lembong ini selaku Menteri Perdagangan itu terlalu condong ketika mengambil kebijakan perdagangan, itu terlalu condong terhadap sistem ekonomi kapitalis. Nah, di situ lucunya. Pemirsa Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lucu? Ya, baik. Sebelum kita tertawa, ya, entah apa ini adalah sesuatu yang lucu untuk ditertawakan atau lucu untuk kemudian mengundang kita untuk berpikir kritis, ya. Jadi pemirsa Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kalau Tom Lembong selaku mantan menteri divonis 4,5 tahun penjara dengan alasan kebijakannya condong dengan ekonomi kapitalis. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang diterapkan di negeri kita? Ya, baik. Sebelum kita lebih jauh, ya kita kaji dulu. Kenapa ekonomi kapitalis itu dianggap sebuah kesalahan oleh Pak Hakim? Nah, itu ya. Nah,
Ekonomi kapitalis adalah subsistem, ya, bahagian dari sebuah ideologi yang bernama ideologi kapitalisme. Nah, dalam ideologi kapitalisme itu ada sistem demokrasi, ya, dalam politik, dalam ekonomi namanya ada kapitalisme. Terus dalam sosial kemasyarakatan ada namanya kebebasan, ya. Jadi eh, dan masih ada banyak lagi, ya. Nah, kita fokus ke ekonomi kapitalisme. Nah, dalam ekonomi kapitalisme eh, masyarakat itu atau kehidupan bernegara itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah dalam sistem ekonomi kapitalisme kepemilikan barang-barang itu diserahkan kepada individu-individu, ya. Ada namanya kebebasan memiliki. Itu mutlak, ya. Tidak boleh dibatasi kebebasan memiliki. Sepanjang orang itu mampu untuk memiliki, maka harus dipersilakan. Kalau orang itu bisa membeli gunung-gunung, dia beli. Kalau bisa membeli pulau-pulau, dia beli. Bahkan untuk status benda-benda yang diharamkan dalam Islam, misalnya khomer, itu kalau misalnya itu adalah kebebasan untuk memiliki, maka boleh, jangan dilarang. Ya, misalnya lagi barang-barang narkoba, ya, itu dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kalau itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh seseorang, maka tidak boleh dilarang. Mengapa? Karena itu tadi berdiri berdasarkan satu prinsip dasar sistem ekonomi kapitalisme itu setiap individu berhak memiliki apa saja. Ya, maka dalam sistem ekonomi kapitalisme itu ya dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar itu boleh dimiliki oleh pribadi-pribadi. Nah, eh, ciri khas lain daripada sistem ekonomi kapitalisme adalah penerapan sistem ekonomi ribawi. Ya, jadi dalam sistem ekonomi kapitalis, dari sebuah negara, kalau kita ingin mengetahui apakah dia ekonomi kapitalis atau tidak, lihat apakah di sana terdapat praktek ekonomi riba. Nah, yang mana saja? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah praktek perbankan. Ya, ada juga praktek perdagangan saham. Ya, terus, nah ini juga yang sangat menarik ini, ya, adalah sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis itu pasti menerapkan yang namanya pajak, ya. Sementara sementara pengelolaan sumber daya alam itu tidak boleh dikelola oleh negara. Ini adalah ciri yang sangat jelas dalam sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kalau kita tadi melihat beberapa poin-poin tentang fakta ciri-ciri negara ekonomi kapitalis, ayo kita bercermin ke negeri kita. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam? Oh, ternyata 90% sumber daya alam di negeri kita, ya minyaknya, ya gasnya, batu baranya, emasnya, nikelnya, ya 90% dikelola oleh pihak swasta. Negara, oh mereka tidak mendapatkan. Negara tidak mendapatkan itu. Negara bahkan tidak boleh mengelola itu. Negara hanya mendapatkan fee atau royalti yang itu nilainya hanya 1% saja. Ya, kebijakan kebijakan fee dari pertambangan PT Freeport, pertambangan emas, ya itu hanya 1%. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Eh, Sementara pajak, nah ini yang menarik, ya. Ternyata pendapatan negara, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu 70%-nya disupport oleh pajak. Ya, sementara sumber daya alam, pendapatan dari sumber daya alam itu hanya ya 500 triliun saja. Ya kurang lebih 20 sampai 30% saja. Ya. Padahal kalau kita melihat ya
potensi pendapatan yang bisa kita peroleh jika negara mengelola sumber daya alam itu dengan baik dan benar, maka ya kita tidak perlu menerapkan pajak. Tapi kenapa harus ada pajak? Ya sekali lagi bahwasanya ya itu menjadi satu tolak ukur, menjadi sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa negara kita ini sebenarnya menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Belum lagi tentang adanya perbankan, ya, belum lagi tentang faktor-faktor ekonomi perdagangan, ya, yang semua itu memang secara nyata ya mempraktekkan ekonomi kapitalisme, ya. Pemirsa